Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke Lejong Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang karbu PE28 yang udah reamer 30 atau 31 ya guys ya. Atau kalian yang punya karbu PE30 atau 31 bisa tonton video ini. Di sini saya akan berbagi tips trik untuk membuat karbu ini ramah digunakan untuk sehari-hari, bisa ideal sempurna atau stabil ya. Kemudian untuk bukaan gas awalnya bersih, nggak ada masalah apapun. Dan tentunya bonusnya akselerasi yang mantap banget ya, ngisi dari RPM bawah, naiknya RPM itu cepat, dan tentunya untuk pemula karbunya jadi lebih gampang setting. Nah, apa saja yang kita perlukan supaya karbu PE28 yang sudah reamer 30 atau PE30 yang kita punya bisa settingannya seenak ini. Di video kali ini akan saya jelaskan ya guys ya. Nah, sebelum kita lanjut saya cek sound dulu sedikit tapi ya, soalnya ini udah agak malam jadi saya nggak bisa geber-geber RPM tinggi guys. Nah, intinya RPM bawahnya udah enak banget, nggak ada masalah. Terus idolnya itu bener-bener wah. Terus di sini uniknya saya udah pakai power jet, tapi untuk power jet ini dia sifatnya opsional ya. Power jet itu kan fungsinya untuk menambah suplai bahan bakar di RPM atas. Jadi kalian yang tidak terlalu sering RPM atas, untuk power jet ini ya opsional aja guys ya. Jadi mau ditambah boleh, mau nggak pakai power jet juga nggak apa-apa. Nanti perbedaannya di mana akan saya jelaskan di video kali ini guys ya, dan kelebihan kekurangannya tentunya. Nah, di sini akan saya jadikan contoh karbu PE28 Scarlet ini ya guys ya. Ya kurang lebih sih PE30 sampai 28 itu basicnya masih sama aja guys ya, hanya berbeda di diameter dalamnya aja. Untuk secara keseluruhan kurang lebih sama aja. Jadi kita pakai contoh di karbu ini ya. Nah, apa saja yang saya terapkan atau yang saya pasang di karbu PE28 yang sekarang saya pasang atau yang tidak yang kita tadi cek sound di awal video. Nah, tentunya salah satu kunci utamanya ada di ukuran pilot jet dan main jet ya. Nah, untuk patokan di Suzuki Satria Evo yang sekarang saya pakai, itu saya menggunakan pilot jet ukuran 35 dengan main jet ukuran 115 ketika menggunakan power jet. Ketika tanpa power jet, itu main jetnya di sekitaran 122 sampai 125 ya, kurang lebih di sekitaran segitu ya. Itu untuk pilot jet dan main jet. Nah, kalau untuk motor standar gimana Bang? Kalau Suzuki Satria Evo standar banget ya, untuk pilot jet kurang lebih sama aja di sekitaran 35. Nah, untuk main jetnya itu lebih kecil ya kalau untuk motor standar seperti itu. Mungkin kalau biasanya yang nggak ada power jet yang ke 122, kalau saya mungkin kalian dapat di 118 atau 120 ya, beda-beda tipis sih, cuman itu pasti akan berpengaruh. Nah, selanjutnya setelah PJMJ saya menambahkan ini separator ya. Separator ini fungsinya nggak terlalu signifikan, ini hanya secara logika ya. Jadi ketika karbu miring-miring itu volume bensin di sekitaran pilot jet itu lebih terjaga ya, plus yang di sekitaran main jet ini. Jadi ini fokusnya hanya di ketika karbu sering miring-miring. Kalau kita nggak suka miring-miring ini nggak terlalu fungsi ya. Jadi ini opsional banget, nggak dipakai pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita sering track day di sirkuit misalnya atau trail adventure, ini lumayan berfungsi guys ya. Nah, kemudian selanjutnya hal yang paling penting adalah di jarumnya guys ya. Jarum ini kita bisa menggunakan dua opsi. Yang pertama saya selalu menggunakan J6ZG, atau untuk misal di karbu ProLiner di karbu CPO itu kodenya Pro28, ini adalah J6ZG ya. Ini misal. Nah, atau saya punya opsi lain, jarum yang lebih bersahabat untuk daily use ya. Jadi karakter jarumnya itu kering di RPM bawah, jadi bisa irit RPM bawah, dan RPM atasnya, RPM tengah ke atasnya itu akselerasinya masih sama dengan J6Z guys. Ini jarum benar-benar spesial, saya bersyukur banget bisa nemu jarum ini. Jadi nggak perlu bikin-bikin jarum lagi guys ya, karena ini udah jadi, udah ready. Kalian yang minat saya simpan linknya di deskripsi, nanti kalian bisa cek aja langsung. Ini jarum benar-benar recommended untuk PWK28 juga, ini PNP ya. Jadi bisa untuk PWK28 atau P28. Nah, kelebihannya sekali lagi jarum ini RPM bawahnya bisa kering ya.
Dan untuk RPM tengah ke atasnya dia responnya bagus, cepat seperti J6ZG seperti itu ya. Jadi jarumnya ini dua pilihan, yang pertama J6ZG atau si jarum spesial ini untuk PWK dan PNP juga untuk karbu PE28 tentunya. Dan bisa sangat cocok untuk PE sampai ukuran 32 guys ya, 33 kemungkinan masih bisa pakai jarum ini. Nah, setelah jarum tentunya pasangan selanjutnya adalah head nozzle-nya ya. Jarum dengan head nozzle itu idealnya itu satu set ya. Nah, kalau kalian beli di saya itu jarum sakti itu, kalian bisa beli juga head nozzle saktinya. Jadi satu set. Ini recommended banget. Kalau nggak percaya kalian coba sendiri. Karbu KW pun yang harganya cuma 80 ribuan kayak NGO kayak gitu ya, atau merek-merek lain, dijamin, saya jamin sekali lagi, gampang setting, idle-nya bagus, responnya mantap ya. Pokoknya ini obat pusing kalian nyeting karbu lah, terutama untuk karbu PE ya. Jadi tadi jarum dan head nozzle-nya. Head nozzle-nya itu lumayan lebih tinggi dibanding head nozzle bawaan PE ya. Dan tingginya itu bukan cuma luarnya guys ya, tapi bagian dalamnya juga. Nah, patokan tingginya saya nggak pelit-pelit, jadi tinggi bagian dalamnya itu diusahakan sejajar dengan dasar karbu ini ya. Itu adalah tinggi head nozzle yang ideal. Untuk diameternya ya sesuaikan dengan diameter jarum yang kalian pakai aja kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk power jet ini opsional, mau kalian pasang atau udah ada power jetnya dari sananya, berarti tadi saya bilang tinggal menyesuaikan di ukuran main jet. Hanya dengan adanya power jet ini jadi merubah karakter karbu guys ya. Jadi karena power jet ini membantu suplai bahan bakar di RPM atas, itu sudah dipastikan ukuran main jet lebih kecil dibanding dengan karbu yang tanpa power jet ya. Jadi ketika RPM tengah itu karbu yang ada power jetnya itu lebih kering dibanding karbu yang tidak ada power jetnya, karena karbu yang tidak ada power jetnya itu main jetnya ukurannya lebih gede kayak gitu. Dan akselerasinya dipastikan lebih enak yang main jetnya gede tadi ya. Jadi karbu yang tanpa power jet biasanya akselerasi atau responnya itu lebih enak dibanding karbu yang ada power jetnya. Ini juga salah satu kenapa di karbu PWK original yang tanpa power jet itu benar-benar lebih kerasa jambakannya dibanding karbu PWK aftermarket yang ada power jetnya guys ya. Kalian kalau nggak percaya dicoba-coba sendiri aja guys. Nah, Bang, kalau untuk sehari-hari saya lebih baik pilih yang mana? Tergantung kalian suka karakter karbu yang seperti apa ya. Kalau yang suka karakter karbu akselerasi spontan dan RPM atasnya cukup aja gitu ya, lebih baik yang tanpa power jet karena akselerasinya benar-benar gila guys ya, benar-benar liar kalau karbu yang tanpa power jet. Nah, sedangkan kalau pakai power jet ini akselerasinya itu lebih smooth guys ya, lebih nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dan ketika kita butuh kecepatan tinggi, RPM atas yang cuak gitu ya, yang cengat, ini sangat terbantu oleh si power jetnya. Jadi bisa dibilang kelebihan karbu berpower jet ini dipakai pelan bisa irit, dan dipakai gaspol dia bisa tetap ngibrit ya. Top speednya juga bisa sangat dapat sekali guys ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau karbu tanpa power jet itu dengan diameter venturi yang sama, untuk top speednya dia lebih kurang sedikit dibanding si karbu yang ada power jetnya ini, tapi akselerasinya telak menang guys ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan jadi ada pencerahan apakah kalian lebih baik tambah power jet atau enggak ya, sesuaikan dengan karakter kalian biasa pakai motor seperti apa. Nah, selanjutnya apalagi ya, tadi pembesaran diameter dalam ini itu opsional. Kalau spek motor kalian kecil-kecilan ya jangan ya guys ya. Kalau spek motor kalian sudah up, sudah porting minimal ya, kalian bisa coba karbunya di up ya ke ukuran 30 atau 31 guys. Nah, selanjutnya apalagi trik yang harus kita lakukan? Terakhir tinggal menyeting angin ya. Menyeting angin ini selalu gunakan dua cara yang selalu saya jelaskan. Yang pertama itu cari idle paling stabil, jadi jangan tahan gas, cukup setting dari idle tahan, kemudian cari idle paling stabil. Nah, itu dapat berapa putaran. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan cara mencari raungan RPM tertinggi. Caranya seperti kebanyakan yang biasa digunakan guys ya. Jadi tahan RPM di sekitar 4000-an
RPM, terus tutup setelan angin sampai turun, kemudian buka sampai dapat terowongan RPM tertinggi. Nanti hitung jumlahnya, kurang lebih antara si cara pertama dan cara kedua settingan anginnya wajib sama atau hampir sama ya. Pokoknya kalaupun beda jangan lebih dari setengah putaran untuk perbedaannya. Supaya apa? Nanti supaya idlenya stabil dan akselerasi RPM bawahnya itu tetap enak guys. Itu tujuan setelan angin diusahakan sama ya. Nah, kurang lebih segitu tips trik supaya karbu PE28 cengat maksimal ya. Oh iya, saya lupa guys ya. Tambahan juga ini sih opsional tapi menurut saya sangat worth it untuk dicoba, yaitu tentang nozzle PWK yang 18 hole. Nah, di sini saya contohkan pakai nozzle PWK yang 8 hole ya. Kelebihan nozzle PWK itu, terutama yang hole-nya banyak, itu di RPM atas bisa lebih narik lagi guys ya. Karena molekul bahan bakarnya itu lebih halus ya, otomatis dengan lebih banyak lubang itu biasanya ukuran main jet bisa naik satu step guys ya. Nggak banyak, cuman satu step, misal dari 112 yang saat menggunakan nozzle bawaan PE, ketika menggunakan nozzle PWK yang 18 volt itu naik paling ke 115. Nah, misalnya seperti itu. Tapi itu kerasa banget efeknya ya. Kalian tidak percaya, coba sendiri guys ya. Terutama untuk RPM atasnya benar-benar lebih nyus. Nah, ini tambahan terakhir ketika kita ingin memaksimalkan karbu PE. Kenapa nggak saya taruh ini di awal ya, si pilihan nozzle ini? Karena pengaruhnya tidak sesignifikan part-part yang saya jelaskan di awal sampai tadi guys ya. Nah, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Kalian mau saya bahas apa lagi silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.